Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raya Islami Putra Temaja dari Departemen Fisika Angkatan 23 dengan NRP 50012311091. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait metode inversi pada forward anomali gravitasi. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama-tama saya diperintahkan untuk menurunkan persamaan anomali gravitasi dengan Jacobian. Nah, pertama-tama di sini ada model yang diberikan di soal, model forward anomali gravity yang diberikan adalah G dalam kurung XI sama dengan A H pangkat eta per XI kurangi D pangkat 2 plus H kuadrat pangkat Q. Nah, ini seingat saya A ini amplitudenya, H ini kedalaman, terus eta sama Q ini adalah konstanta yang nanti menentukan tipe bendanya, lalu D ini posisinya. Nah, lalu selanjutnya di sini jelaskan kalau Jacobian merupakan matriks turunan parsial dari fungsi model terhadap setiap parameter. Jadi nanti dari fungsi atau model forward ini kita akan turunkan berdasarkan parameternya. Ini pakai rumus yang ini salah satunya. Nah, terus ukurannya itu N kali M, yang mana N ini seingat saya banyak datanya, M ini banyak parameternya. Nah, di sini kan parameternya ada 3, ada A, H, D. Nah, jadi kita nanti turunkan persamaan model forward anomalinya ini, kita turunin cukup di 3 parameter ini aja, A, H, D. Nah, kalau udah seperti itu, untuk mempermudah proses perhitungan, saya mensubstitusikan penyebutnya ini, bagian ini XI min D kuadrat plus H kuadrat ini saya ubah jadi RI ya, supaya lebih mudah untuk penulisannya. Nah, selanjutnya ini saya substitusikan ke persamaan model forward anomali sehingga saya mendapatkan persamaan yang seperti ini, lebih ringkas dengan pangkat yang masih dipertahankan, masih pangkat Q. Nah, selanjutnya untuk memperoleh turunan-turunannya, yang pertama turunan terhadap A, maka kita turunkan parsial, maka diperoleh A-nya turun berarti A-nya hilang, maka tinggal H-nya aja di bagian pembilang, lalu di penyebutnya itu masih sama. Nah, yang kedua turunkan terhadap H kedalaman. Nah, H ini ada muncul di dua tempat ya, ada di atas sama di pembilang sama di penyebut. Jadi nanti hasilnya adalah sebagai berikut. A, terus turun parsial dari H pangkat eta, lalu ini dikali dengan penyebutnya karena penyebutnya ini pangkatnya Q kan, kalau di bawah kalau mau dijadiin pembilang juga berarti di pangkat minus. Nah, ini juga sama lagi seperti ini, sehingga nanti hasilnya itu ini kan masih perlu diturunin lagi. Oke, lalu yang selanjutnya ini ada turunan terhadap D posisi sumber. Nah, D ini muncul di dalam RI nya tadi. Jadi pertama-tama saya turunkan dulu terhadap RI nya. Nah, setelah ini saya turunkan lagi. Nah, setelah saya turunkan, saya solusikan lagi ke sini sehingga dapat persamaan ataupun Jacobiannya untuk yang turunan terhadap D sebagai berikut. Nah, setelah itu saya karena sudah dapatkan tadi turunan terhadap amplitude, turunan terhadap posisi atau kedalaman, untuk terhadap kedalaman, terus yang D ini terhadap posisi, saya tinggal substitusikan lagi sehingga dapat matriks Jacobiannya seperti ini, N kali 3. Ya, gini ya. Oke, kalau sudah seperti itu, selanjutnya ini dibuat. Wah, ini saya belum mohon maaf, ini saya belum apa sih namanya, Ctrl L kan, Ctrl J kan, saya lupa, tapi ya nanti saya perbaiki. Nah, selanjutnya dari perhitungan Jacobian tadi, saya diminta untuk membuat source code-nya untuk melakukan pengujian apakah codingan yang saya lakukan ini berhasil membuktikan
dari matriks-matriksnya ini ya, sama permodelannya ini ya. Di sini sudah dijelaskan masing-masing juga kelebihannya matriks ini modelnya ini untuk dasar dilakukan inversi. Lalu kalau yang matriks Jacobiannya ini berfungsi untuk alat bantu matematis dan kunci menentukan kestabilan, kecepatan konvergensi dan akurasi solusi inversi. Kalau metode Gauss-Newton itu juga untuk apa tadi ya, saya lupa, bentar. Ini untuk memperoleh pendekatan linier terhadap hubungan antara data dan parameter model. Lalu yang metode Lavenberg-Marquardt itu untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan konvergensi dan kestabilan solusi dalam proses inversi non-linear. Nah, setelah saya membuat codingannya yang di file di luar ini, saya mendapatkan output berupa 4 grafik di sini. Ada grafik fitting data, terus ada residual akhir, ada kurva konvergensi dan kesalahan relatif parameter hasil inversi. Yang parameternya sudah dijelaskan di laporan seperti ini. Yang dari coding dan juga parameter yang sudah dimasukkan, saya dapat di sini kalau analisis kesalahan parameter menunjukkan bahwa estimasi amplitudo memiliki error sekitar 2,55% dan kedalamannya hanya 0,09%, sedangkan parameter posisi D tidak dapat dielevasi menggunakan error relatif karena nilai sejatinya 0, sehingga lebih tepat dinilai menggunakan error absolut yang mendekati nilainya 0. Lalu secara keseluruhan kedua metode ini berhasil mencapai konvergensi dalam kurang dari 10 iterasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, karena itu codingan ini menunjukkan bahwa formulasi model, perhitungan Jacobian, lalu implementasi algoritma sudah dilakukan dengan benar. Baik, saya rasa cukup sampai di situ. Saya mohon maaf kalau ada kurang kata dan juga salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.